Dahulu kala, Raja Erlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kediri. Sebelum wafat, beliau berpesan agar kedua kerajaan kelak disatukan kembali. Ingatlah, persatuan adalah kekuatan. Satukan kembali kerajaan ini suatu saat nanti. Demi memenuhi pesan itu, Raden Panji Asmarabangun dari Kerajaan Jenggala dijodohkan dengan Dewi Skartaji dari Kerajaan Kediri. Namun Ibu Tiri Skartaji iri hati kepada Dewi Skartaji. Ia ingin putrinya sendiri yang menjadi permaisuri, bukan Skartaji. Oleh karena itu, Skartaji disekap oleh Ibu Tiri hingga hilang tanpa jejak. Mendengar berita kehilangan Skartaji, Raden Panji menjadi kecewa, lalu berkelana. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dengan nama Ande-Ande Lumut. Di desa Dadapan, Ande-Ande Lumut tinggal bersama Embok Randa. Pada suatu hari, saat sudah mencapai umur yang matang, Embok Randa mengumumkan bahwa Ande-Ande Lumut mencari calon istri. Berita itu segera tersebar ke seluruh desa, dan banyak wanita yang datang untuk mengajukan lamaran mereka karena Ande-Ande Lumut dianggap sebagai pemuda yang tampan, bijaksana, dan berhati mulia. Ia bagai pangeran idaman yang berhak memilih siapa calon permaisurinya, sehingga banyak gadis-gadis yang mendatangi dirinya dengan harapan terpilih. Sementara itu di Kerajaan Kediri, Sekartaji mulai melarikan diri. Ia kemudian ditampung seorang janda dengan 3 anak gadis yang bernama Kleting Merah, Kleting Ijo, dan Kleting Biru. Sekartaji diberi nama Kleting Kuning, tetapi sayangnya ia hanya diperlakukan sebagai pembantu. Pada suatu hari, ketika Kleting Kuning menangis karena lelah mencuci, datang seekor bangau putih ajaib. Dengan kepakan sayapnya, pakaian dan peralatan kotor menjadi bersih seketika. Bangau itu lalu berkata, "Pergilah melamar Ande-Ande Lumut, nasibmu akan berubah." sementara itu, ibu janda segera mengajak ketiga anak kandungnya melamar Ande-Ande Lumut. Bagi mereka, kesempatan ini adalah jalan menuju kemuliaan. Ketika sampai di sungai besar tanpa jembatan, muncul kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Ia bersedia membantu menyeberangkan mereka dengan syarat. Setiap gadis harus mencium dirinya. Karena tidak ada cara lain, akhirnya mereka terpaksa setuju demi mencapai rumah Ande-Ande Lumut. Sesampainya di rumah Embok Randa, Ande-Ande Lumut menolak mereka dengan tegas. Aku tak mau istri bekas kekasih Yuyu Kangkang. 3 gadis itu pun pulang dengan malu. Sementara itu, tibalah Kelinting Kuning di sungai. Dengan bantuan bangau ajaib, Kleting Kuning mendapat lidi ajaib. Saat Yuyu Kangkang menghadang, ia menolaknya dan mencambuk dengan lidi. Yuyu Kangkang pun kabur, dan sungai pun terbelah, membiarkan ia menyeberang dengan bersih dan terhormat. Setelah Kelinting Kuning bertemu dengan Ande-Ande Lumut, ia merasa malu karena bajunya yang berbau kotoran ayam akibat pekerjaan kotor di rumah ibu janda, sedangkan Ande-Ande Lumut adalah pemuda yang sangat tampan dan mulia. Walaupun begitu, Ande-Ande Lumut tetap ingin menemuinya. Saat itulah terungkap bahwa Ande-Ande Lumut adalah Raden Panji dan Kleting Kuning adalah Dewi Skartaji. Raden Panji dan Dewi Skartaji akhirnya pun menikah. Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala bersatu kembali dalam damai.